Bapa di surga, kami sungguh bersyukur bahwa ada rahmat Tuhan setiap hari, dan terutama di masa-masa yang sukar seperti ini, masa-masa yang sulit, kesehatan menjadi begitu mahal, tetapi kami tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, dan juga penyediaan Tuhan. Karenanya pagi hari ini kami mau buka hati lebih lagi. Kami mau bersekutu dengan Engkau di dalam firman-Mu. Lebih dan lebih karena firman-Mu ada kehidupan. Firman-Mu ada pemulihan. Di dalam firman-Mu ada tujuan yang pasti. Karenanya kami mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Biarlah pengurapan Tuhan mengalir atas hamba-Mu yang membagikan firman Tuhan, dan kuasa Roh Kudus ada bersama-sama dengan setiap kami, walaupun terpisah dengan waktu, dengan jarak, tapi tetap ada perlindungan dan penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kita semua yang percaya katakan, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Bagian firman Tuhan yang saya akan bagikan yaitu di dalam Lukas pasalnya yang ke-10, Bapak Ibu. Kita akan lihat, ini adalah sebuah kisah yang sangat terkenal, dan ini yang saya ingin sharingkan pagi hari ini. Haleluya. Hari ini adalah hari di mana kita perlu mengingat kembali apa yang menjadi arti kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Dan Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan. Ada yang katakan ini perumpamaan, ada yang juga berkata ini true story. Karena kisahnya begitu mengena di hati, saudara. Ya, di mana Yesus berkisah mengenai seorang Samaria yang baik hati. Lukas 10 ayatnya 30-37. Alkitab berkata bahwa adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampok habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Nah, kita semua sudah tahu cerita ini, dan Tuhan Yesus adalah seorang pengajar yang luar biasa. Dia adalah seorang yang bisa membuka mata hati setiap para orang yang mendengarnya dengan sebuah perumpamaan, ataupun ada yang berkata ini adalah true story yang Tuhan Yesus lihat, kemudian Tuhan Yesus ceritakan lagi. Dan bukan hanya sekedar Tuhan Yesus menceritakan sebuah kisah yang menggugah hati, ini bukan drama. Tetapi kalau kita lihat ayat sebelumnya, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, orang Farisi ini yang sebetulnya cari gara-gara sama Tuhan Yesus. Loh, kok bisa bilang begitu? Karena pertama-tama orang Farisi bertanya sama Tuhan Yesus, Tuhan, apa sesungguhnya hukum yang terutama di dalam firman Tuhan? Ya kan? Orang Farisi mau cari-cari kesalahan dan juga mau cari-cari apa yang menjadi kelemahan Tuhan Yesus. Orang Farisi selalu bertanya-tanya yang ingin menjebak gitu loh. Jawaban-jawabannya pasti akan diputar balik sama orang Farisi. Nah, tetapi Yesus justru menohok dia, orang Farisi itu, dengan sebuah kisah yang tidak terbantahkan. Jadi ketika Yesus, kita masih ingat ya Matius pasalnya ke-22, ya, bertanyalah orang Farisi, hukum mana yang terutama? Lalu Yesus berkata, kasihilah Allahmu dengan segenap kekuatanmu, segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Dan setelah itu Yesus pun menjelaskan, kasihilah sesamamu sama seperti dirimu sendiri. Nah, jadi ketika orang Farisi berkata demikian, orang Farisi bertanya, siapakah sesamaku Tuhan Yesus? Nah, waktu orang Farisi bertanya siapa sesamaku, mulailah Tuhan Yesus memutarbalikkan jebakan Batman itu, ya, kalau orang bilang, justru untuk membuka mata orang Farisi. Yaitu apa? Dia menceritakan sebuah kisah. Nah, itulah latar belakangnya kira-kira kenapa Tuhan Yesus akhirnya menceritakan ya kisah orang Samaria ini. Nah,
Dikatakan bahwa ada seorang Yahudi tentunya. Kenapa seorang Yahudi? Karena dari Yerusalem ke Yeriko. Nah, ya kan? Nah, ketika orang Yahudi ini pergi dari Yerusalem ke Yeriko, ini adalah satu jalan yang atau satu jarak yang cukup panjang, kurang lebih sekitar 250 kilo, Bapak Ibu, dari Yerusalem ke Yeriko. Dan ini yang disebut orang bilang the way of blood. Apa itu the way of blood? Karena jalannya itu lika-liku, menurun, banyak lembah-lembah dan banyak tempat-tempat yang gelap. Ya, saya belum pernah sih jalani ke Bukit Tinggi. Terus terang, walaupun saya orang tua dari Medan, ya belum pernah saya jalan itu Bukit Tinggi. Tapi cerita-cerita dari saudara-saudara saya, waduh, di situ banyak perampok-perampok tuh, ya. Jadi kalau ada truk-truk begitu, ya banyak begal-begal di situ. Waduh, mereka tuh harus hati-hati, jangan jalan malam-malam. Kenapa? Karena perampok-perampok di situ cenderung berhasil semua. Karena sebelum merampok, mereka doa dulu. Ya Bapa di surga, berikanlah aku makanan pada hari ini yang secukupnya. Dan kiranya waktu aku jadi begal, Tuhan yang meluluskan semua. Karena orang-orang Kristen juga ternyata. Jadi mau merampok pun doa Bapa kami dulu. Waduh, kacau saudara. Ya, dan inilah kira-kira gambaran ketika orang Yahudi itu dari Yerusalem ke Yeriko, ya banyak penyamun-penyamun yang habis-habisan merampok dan memukulnya. Nah, kemudian di sini Tuhan Yesus menyampaikan satu pesan yang sangat kuat, yaitu apa? Kasih kita, kehidupan kita, kehidupan kekristenan kita, dilihat bukan seberapa pinternya kita. Dilihat bukan dari seberapa jagonya kita mengutip ayat Alkitab. Tetapi sekali lagi Tuhan membukakan sebuah dimensi kekristenan yang berbeda. Karena orang-orang Farisi bangga begini. Tuhan, saya lulusan STT. Tuhan, saya lulusan teologi ya. Tuhan, saya lulusan pendidikan agama. Tuhan, saya lulusan dari STT Glow. Tuhan, saya tahu bahasa asli. Tuhan, saya bahasa Ibrani lancar. Tuhan, saya bahasa Yunani juga ngerti. Tuhan, saya tahu apa segala sesuatu mengenai Alkitab. Dan itu yang dibangga-banggakan orang Farisi. Dan Tuhan Yesus memberikan satu sisi yang sangat-sangat berbeda, yaitu ketika kekristenan kita diuji melalui perbuatan. Dan ini betul-betul contoh yang sangat-sangat ekstrim kalau saya katakan. Kenapa? Karena orang Yahudi dan orang Samaria, mereka adalah musuh bebuyutan. Mereka adalah musuh yang bahkan dari zaman Yesaya itu sudah betul-betul seperti bukan orang yang satu rumpun istilahnya. Dan orang Yahudi dan orang Samaria ini betul-betul saling serang menyerang memang. Jadi bukannya orang Samaria lebih baik, bukannya orang Yahudi lebih baik. Keduanya memang saling serang-serangan. Jadi ada sejarah mencatat bahwa orang Yahudi juga bikin gara-gara. Mereka hancurkan bait suci orang Samaria yang ada di Bukit Gerizim. Dan bait suci itu dihancurkan karena berkata, kau kalau mau menyembah Tuhan, kau harus pergi ke Yerusalem. Gak ada lagi bait suci yang ada di tempat lain. Marah orang Samaria, iya kan? Dan dibalas juga, sejarah menunjukkan di abad-abad awal sebelum Yesus lahir, atau saat-saat Yesus masih kecil ya, karena abad 1 ketika Yesus lahir, orang Samaria pernah pergi ke bait suci Yerusalem, lalu dipenuhi bait suci itu dengan tulang belulang manusia, disebar di sana. Waduh, jadi najis itu kan bait suci. Dan marahlah juga orang Yahudi, dan demikian dan demikian, selanjutnya dan selanjutnya. Jadi ada banyak perang antar saudara di sana. Nah, masa-masa yang seperti inilah Tuhan Yesus
menunjukkan sebuah perumpamaan. Nah, mari kita lihat, kita baca, dan kita refresh renungan ini. Firman Tuhan berkata, ayat 31, kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya di seberang jalan. Ayatnya ke-32, demikian juga seorang Lewi yang datang ke tempat itu, ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan juga. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, tergelaplah hatinya oleh belas kasihan. 34. Ia pergi kepadanya, lalu ini kalimat saya terpotong oleh ada pop-up di Zoom ya. Lalu ia pergi kepadanya, lalu membasuh lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Haleluya. Ketika orang Samaria ini melihat ada orang yang dirampok, dia dibandingkan dengan orang Lewi dan juga seorang imam. Dan banyak teolog-teolog yang menggambarkan seperti ini. Orang Lewi dan imam tersebut ketika melihat ada yang jatuh sakit, ya, banyak sekali yang punya alasan-alasan. Wah, saya lagi perlu ceramah ini di Bait Suci Yerusalem. Sorry, nggak ada waktu. Wah, saya lagi penuh dengan jadwal meeting-meeting. Dan ini berkaitan dengan semua program-program gereja, program-program Bait Suci. Sorry, nggak ada waktu. Dan bahkan ada satu film, saya masih ingat, yang menggambarkan bahwa ada seorang raja ya ingin dilantik, saudara, pada hari itu. Ini di Inggris ya. Jadi masih pakai kereta kuda, dan pada perjalanan itu ada seorang yang betul-betul habis dirampok dan betul-betul tergeletak. Raja ini melihat dari kereta kudanya dan dia tetap jalan terus. Dan waktu dia mau dilantik itu, dia tahu dia harus on time karena ada pasturnya yang akan melantik. Tetapi hatinya betul-betul tergugah. Akhirnya dia berhenti, dia suruh kereta kuda itu kembali lagi dan menolong orang tersebut dibawa di kereta kudanya. Resikonya apa? Resikonya dia datang terlambat dan dia tidak bisa menutupi kesalahan dia. Tapi di situ dia tahu bahwa apa yang dia lakukan lebih penting daripada sekedar pelantikan. Nah, kita harus jujur untuk diri sendiri, saudara. Ya, ada begitu banyak dimensi kekristenan, ada begitu banyak cara bagaimana kita bisa mendekat kepada Tuhan. Yang pertama adalah ada tipe orang Kristen yang mendekat kepada Tuhan dengan suka sekali beribadah. Suka sekali dengan ibadah-ibadah, dan di situ dia menyembah Tuhan, di situ dia kumpul sama orang lain, dan dia merasa bahwa disitulah dia mendapatkan cara mendekat kepada Tuhan. Tipe yang kedua adalah orang-orang Kristen yang merasa bahwa dia semakin dekat dengan Tuhan kalau semakin dia belajar teologi lebih dan lebih dalam, melihat sejarah Alkitab, melihat bahasa aslinya, melihat bahasa Ibraninya, dia banyak sekali komentari, dia belajar sungguh-sungguh bagaimana membuat sistematika secara teologi, dan merasa bahwa semakin dia mengerti dasar-dasar iman kekristenan, dia semakin mendekat kepada Tuhan. Tipe yang ketiga, ada orang-orang yang
suka sekali menyendiri, dan dia menyembah dan mendengarkan suara Tuhan, dan dia meyakini bahwa Tuhan berbicara kepada dia. Dan setelah itu dia lakukan sesuai dengan apa yang dia yakini Tuhan menyuruhnya. Dan ada tipe yang keempat, yaitu orang-orang yang tahu bahwa kalau dia melakukan yang terbaik bagi orang lain, justru itulah cara dia mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, nangkap ya. Sekali lagi nih, ada orang yang suka beribadah, gitu, dengar firman Tuhan, datang ke gereja, pokoknya hidupnya dari Senin sampai Minggu adalah kehidupan gereja. Senin ada doa pagi, Selasa ada persekutuan wanita, ada persekutuan pria, ya kan, Rabu ada jam doa, Kamis ada ibadah tengah minggu, hari Jumat ada ibadah puasa, hari Sabtu ada persekutuan, hari Minggu ada ibadah gereja, ada 6 kali dia ikut dari pagi sampai sore. Gitu. Bahkan bawa rantang ke gereja. Karena makannya pun di gereja. Nah, ada tipe yang begitu, Bapak Ibu sekalian. Saya tidak salahkan. Ada juga tipe orang yang kedua, tidak terlalu senang dengan ibadah-ibadah yang besar, tapi sukanya dengan kelompok-kelompok kecil. Wah, komsel-komsel yang bahas firman Tuhan, diskusi ke sana ke sini, iya kan? Bahas mengenai teologi eskatologi, bahas mengenai kedatangan Kristus, apa itu Pentakosta ketiga, bahas mengenai urapan itu apa sih, bahas mengenai berbagai aliran, perbedaannya di mana, apakah keselamatan bisa hilang atau tidak, ya kan, dan sebagainya. Suka sekali dengan pembahasan-pembahasan doktrinal dan pengajaran. Gitu. Jadi nggak suka dengan ibadah-ibadah yang besar. Ada yang demikian dan tidak menyalahkan. Ada juga yang seperti tadi saya katakan, ya, ingin dengar, pokoknya ingin dapat pengurapan dari seorang nabi, gitu. Kalau ada hamba Tuhan yang punya pengurapan, wah, langsung sodorkan kepala, saudara. Iya kan, pokoknya apa Tuhan bicara buat tahun ini. Ya kan, Tuhan bicara apa untuk show macan ini. Ya kan, Tuhan bicara apa buat saya hari ini. Waduh, Tuhan mau bicara apa? Gitu. Apa kata-kata profetik Tuhan? Apa yang saya harus lakukan? Gitu. Dan meyakini bahwa selalu ada firman rema setiap hari buat dia lakukan. Apakah hal-hal yang aneh dilihat orang, dia nggak peduli. Ya kan, kalau Tuhan berkata, dia dengar suara, pergi ke Bandung, pergi ke Jogja, dia pergi aja, saudara. Ya, di sana ngapain? Nggak tahu, pasti Tuhan bicara lagi. Nah, ada tipe-tipe yang begitu. Ya, harus doakan kota, dia doakan malam-malam jam 2 pagi dia pergi, dia doakan gitu. Dan dia rasakan sungguh ada tuntunan Tuhan dan dia semakin dekat sama Tuhan dengan cara demikian. Tetapi Tuhan Yesus pada perumpamaan ini memberikan dimensi yang berbeda. Yaitu apa? Bagaimana kita memperlakukan orang lain adalah cermin kedewasaan kekristenan kita. Wow, ini luar biasa dahsyat. Ini luar biasa dahsyat. Dan saya ingin kutip dari 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 7. Bahwa ada, sekali lagi, ada satu bagian firman Tuhan yang membuat kita perlu mengerti apa yang namanya kedewasaan Kristen. Saya baca buat kita, 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 7. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Kebajikan artinya perbuatan baik. Kepada kebajikan, pengetahuan, yaitu mengenal Tuhan dengan benar. Seperti tadi saya katakan, ada orang-orang yang suka dengan doktrin dan pengajaran. Dan kepada pengetahuan, penguasaan diri. Penguasaan diri seperti tadi saya katakan, ada tipe orang yang mendengar suara Tuhan, potong daging, nggak boleh ingin lakukan keinginan sendiri. Tetap utamakan suara Tuhan. Kepada penguasaan diri, ketekunan. Nah, ada orang yang suka sekali beribadah, selalu on time, selalu menghormati hadirat Tuhan di dalam sebuah ibadah. Dan kepada ketekunan, kesalehan, atau perbuatan, ataupun kehidupan yang bersih, yang murni. Nah, tetapi di sini, semua itu tambahkan kepada kesalehan, kasih akan saudara-saudara. Dan siapakah saudara kita? Siapakah sesama kita? Di sini Tuhan Yesus menjawab.
Karena dari kasih akan saudara-saudara, cara Tuhan memerintahkan kita untuk mengasihi orang lain dengan apa? Dengan kasih agape, saudara. Itulah 2 Petrus 1 ayat yang ke-7 yang paling tinggi, yaitu mengasihi orang lain yang paling menjadi musuh kita dengan kasih agape, dan itulah puncak kekristenan. Saya merinding mendengar ayat ini. Kenapa? Karena bukannya nggak mudah lagi, hampir mustahil. Betul nggak? Kalau kita ingat orang yang udah tusuk kita dari belakang aja, bagus kita nggak nyumpahin dia. Itu udah bagus nih, udah penguasaan diri gitu, ya nggak? Boro-boro mau buat baik sama dia. Kalau kita ingat nama dia aja, kita nggak sumpah serapah, itu aja udah untung. Tapi Tuhan ajarkan kasihi musuhmu dengan kasih agape, bayangin. Waduh, ini bukan kekuatan manusia lagi. Ini betul-betul harus perlu kekuatan dari sorga untuk melakukan itu. Dan ketika Yesus menceritakan di ayat yang ke-34, ia menyiramnya dengan minyak dan anggur. Ini yang disebut kasih agape. Yaitu apa? Minyak dipakai di zaman sebelum medis berkembang pesat untuk menyembuhkan, gitu. Anggur dipakai untuk membersihkan luka, gitu. Jadi prosesinya yang tepat adalah menuang anggur dulu, ya, dan anggur itu memiliki kadar alkohol, ya kan, untuk membersihkan semua luka-luka yang ada. Setelah luka itu beres, dituanglah minyak yang akan menyembuhkan, dan minyak itu membuat semua luka menjadi sembuh. Itulah kasih agape. Yaitu apa? Membersihkan semua luka hati kita, saudara. Kalau kita ada satu musuh bebuyutan yang kita kalau dengar namanya aja, kita lagi tidur tiba-tiba langsung melek, hah? Mana dia? Iya kan? Kalau kita lagi makan aja dengar nama dia langsung keselak gitu loh. Langsung semua timbul tuh semua yang sudah dia lakukan, tusuk dari belakang. Tuhan ingatkan kita lagi. Semua problem yang kita miliki, basuh itu dengan anggur. Artinya apa? Semua luka batin, semua luka hati, bersihkan. Bersihkan. Dengan apa? Anggur. Dan anggur lambang Roh Kudus. Memberikan pemulihan di dalam kehidupan kita. Nggak mungkin kalau kita tidak punya Roh Kudus dalam hati kita. Kita bisa melakukannya. Dan yang kedua, kita menyembuhkan, saudara. Semua luka itu dibersihkan dan kita sembuhkan sehingga kita bisa mengasihi orang tersebut dengan kasih Allah. Kalau bicara mengenai perbuatan baik kepada musuh, saya rasa tidak ada kisah yang paling baik dibandingkan Corrie ten Boom. Mungkin saya pernah ceritakan kisah ini, tapi setiap kali saya dengar Corrie ten Boom, saya betul-betul introspeksi diri saya sendiri. Kalau saya punya luka, saya punya musuh, saya punya kepahitan sama orang lain, saya selalu ingat Corrie ten Boom. Ada yang masih ingat siapa dia? Corrie ten Boom adalah seorang yang berhasil hidup melewati kamp konsentrasi. Nah, Pendeta Roni pernah ke sana tuh, pernah ke Jerman dan melihat kamp konsentrasi Yahudi. Gitu. Jadi waktu saya lihat foto-foto dari Pendeta Roni, ya kan, waduh, rambutnya aja masih ada sampai sekarang loh. Orang-orang Yahudi yang di kamp konsentrasi itu, dan itu betul-betul menjadi satu museum yang mencekam banget sampai sekarang. Dan kisahnya secara cepat, Corrie ten Boom ini punya dua orang tua, papa mama, dan juga kakak perempuannya, ya, dibunuh oleh para serdadu Jerman di depan matanya sendiri. Bahkan kakaknya itu, ya, mohon maaf nih, digilir oleh serdadu-serdadu Jerman dan diperkosa sampai titik
darah penghabisan sampai nafas terakhir itu di tangan orang Jerman, serdadu-serdadu di depan mata Corrie ten Boom. Waduh, merinding, saudara. Dan waktu Corrie ten Boom dapat giliran, ya kan, dia juga mau dibegitukan. Datang tentara sekutu dan membebaskan Corrie ten Boom. Corrie ten Boom seorang Kristen, dia berusaha memakai hidupnya selanjutnya untuk pekerjaan Tuhan. Dia menjadi penginjil, saudara. Dia pergi kemana-mana setelah keadaan semakin baik, ya. Tentara sekutu mengalahkan Nazi dan everything is getting better. Dia menjadi seorang penginjil. Sampai suatu hari dia ada di Berlin, dia menjadi penginjil jalanan, dan di lapangan besar itu, di open public, dia berkata, terima Tuhan Yesus, maka dosa-dosamu akan diampuni. Ada seorang pemuda tinggi tegap maju ke depan menerima Tuhan Yesus. Dan pemuda ini meminta Corrie ten Boom untuk bisa datang ke rumahnya. Esok harinya, pemuda ini bertemu dengan Corrie. Lalu pemuda ini bertanya, ibu masih kenal saya? Corrie menjawab, tidak. Sayalah ibu yang membunuh 2 orang tuamu dan memperkosa kakakmu sampai nafas yang terakhir. Tapi sekarang saya terima Tuhan Yesus. Forgive me. Wah. Corrie berkata, itulah hari yang paling menggetarkan hatinya. Dan dia berkata, saya nggak sanggup. Rasanya pengen ambil senapan angin, tembak kepalanya. Tuhan, saya mau mengampuni semua orang. Tuhan, saya mau nggak ada masalah sama orang lain, kecuali ini, satu ini. Izinkan saya tembak dia, dan setelah itu saya mau minta maaf di hadapan Tuhan. Corrie nggak sanggup, saudara. Nggak ada orang yang sanggup mau mengampuni orang seperti ini. Tetapi Corrie membaca Roma 5 ayat 5. Roh Tuhan, Roh Kudus menguasai hati dan memberikan kekuatan di dalam hatinya. Saat itu Corrie ten Boom memeluk dia, pemuda ini, dan tiba-tiba keduanya menangis gemetar sampai keduanya berlutut. Dan akhirnya Corrie berkata, di situ bukan pemuda ini yang dipulihkan, tetapi Corrie yang dipulihkan. Semua dendamnya, semua mimpi buruknya setiap hari yang mencekam, akhirnya Tuhan izinkan untuk lepaskan. Wow. Tidak pernah bisa seseorang mengasihi musuhnya tanpa pertolongan kasih Tuhan. Dan bukankah itulah kekristenan tingkat yang tertinggi? Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami serahkan kehidupan kami ke dalam Tuhan. Dan Engkau tahu setiap hati kami, Engkau tahu setiap batin kami yang terdalam. Kami serahkan ke dalam nama-Mu, Tuhan, semua situasi dan kondisi kehidupan kami. Kami sadar kami masih manusia, kami penuh batas. Dan ketika Tuhan Yesus mengingatkan kami untuk mengasihi musuh bebuyutan kami, yang sudah membuat hidup kami porak-poranda, membuat kami bahkan ada yang masuk penjara, ada yang bahkan mencoreng nama baik sehingga tidak bisa pulih sampai hari ini. Bahkan ada yang membuat kami kehilangan harta, kehilangan semua properti oleh karena dia. Ada rekan bisnis yang bukannya hanya memakan harta, tapi bahkan keluarga pun terdampak. Ada yang berkhianat begitu rupa sampai kami tidak bisa sanggup melupakannya. Dan itu menjadi sebuah momok dalam kehidupan kami hari demi hari. Ajar kami Tuhan untuk tunduk kepada Engkau. Kami mau terima kasih-Mu lebih lagi. Dan pemulihan Tuhan terjadi. Tuhan mula yang memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari-Mu dengan sinar wajah-Nya dan memberikan kasih karunia.
Tuhan menyandangkan wajahnya kepada kita sekalian dan memberikan damai sejahtera. Kiranya semua berkat-berkat Tuhan ini, berkat surga ini, melimpah tercurah di dalam kehidupan kita. Mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.